Lanjut di part 2 ya, mengenai pasal-pasal yang berubah di revisi Undang-Undang Desa. Pasal 26 ayat 4 poin G-nya di revisi Undang-Undang Desa ini ada perubahannya dari undang-undang terdahulu. Di poin G ini mengatakan kepala desa itu harus mengundurkan diri sebagai kepala desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan dapat ditarik dan tidak dapat ditarik kembali. Nah, jadi harus mengundurkan diri ya apabila kepala desa ini mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI, DPRD kabupaten ataupun kepala daerah dan yang lainnya. Oke, ini di poin D, sedangkan di undang-undang terdahulu tidak ada. Lanjut di pasal 27. Kalau di undang-undang lama itu pasal 27 ada 4 poin ya. Sedangkan di undang-undang baru itu ada 6 poin. Kita akan coba bacakannya 6 poin di undang-undang yang hasil revisi ini. Nah, di pasal 27 poin pertamanya itu adalah tugas dan kewenangan ya dari seorang kepala desa. Yang pertama itu memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada masyarakat desa setempat setiap akhir tahun anggarannya. Jadi harus menyampaikan ya kepada masyarakat, ini wajib ya. Di poin B, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan dalam forum musyawarah desa. Nah, di akhir masa jabatan juga harus dilaksanakan penyampaian laporan ya yang di forum musyawarah desa. Poin C, memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran. Nah, jadi harus memberikan laporan ya secara lisan dan tertulis, mempertanggungjawabkan secara horizontal ya kepada BPD setiap akhir tahun. Di poin D, menjadi pengayom semua golongan masyarakat. Nah, ini di sini kalau di undang-undang lama tidak ada ya, di sini ada. Oke, di poin E, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati atau wali kota. Nah, di poin terakhir, di poin F, menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada bupati atau wali kota. Nah, itu ya ada perbedaannya. Kita akan coba tayangkan di sini ya perbedaannya antara undang-undang lama dan undang-undang yang hasil revisi. Di pasal 33 juga ada perubahannya mengenai masa jabatan. Nah, di undang-undang yang hasil revisi pasal 33 itu poin K ya, tidak pernah sebagai kepala desa selama 2 kali masa jabatan. Nah, jadi ini kalau kita lihat di sini, ini adalah calon kepala desa ya, persyaratan calon kepala desa yaitu tidak pernah sebagai kepala desa selama 2 kali masa jabatannya. Ini sudah diatur ya di undang-undang hasil revisi ini. Kalau dulu itu kan 3. Nah, kalau sekarang 2. Nah, kalau di poin atau di undang-undang lama itu terdapat di huruf I. Ini tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatannya. Jadi ada perbedaannya 2 kali masa jabatan dan 3 kali masa jabatan ya. Yang sekarang dirubah menjadi 2 kali masa jabatan untuk persyaratan calon kepala desa. Jadi oke, ini ya poin yang menarik juga ya. Antara pasal 34 dan 35 itu disisipkan pasal 34A ya di hasil revisi. Kita akan coba bacakan dan kita tampilkan di sini ya. Pasal 34A di hasil undang revisi ini ya. Calon kepala desa paling sedikit berjumlah 2 orang ya. Jadi paling sedikit jumlahnya itu 2 orang. Oke, kita lanjut di poin 2-nya. Dalam hal jumlah calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 calon kepala desa terdaftar, panitia pemilihan kepala desa memperpanjang masa pendaftaran calon kepala desa selama 15 hari. Nah, jadi apabila pendaftaran itu hanya 1 orang ya, sudah ditentukan nih waktunya atau tanggalnya sampai sekian, tetapi hanya yang mendaftar itu 1 orang. Nah, panitia Pilkades ini memperpanjang pendaftaran kembali ya selama 15 hari. Oke, kita lanjut di poin ketiga. Dalam hal tidak bertambahnya calon kepala desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berakhir, panitia pemilihan kepala desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 hari berikutnya. Jadi diperpanjang kembali ya selama 10 hari. Tadi 15 hari, sekarang 10 hari diperpanjang. Oke, lanjut.
Di poin keempat, dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tadi berakhir dan hanya terdapat satu calon kepala desa terdaftar, panitia pemilihan kepala desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon kepala desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. Nah, jadi di poin 4 ini apabila tahap pertama 15 hari tidak ada yang mendaftar kembali, terus selama 10 hari diperpanjang tidak ada juga yang mendaftar untuk calon kepala desa ini. Nah, ini jadi panitia Pilkades bersama Badan Permusyawaratan Desa ini menetapkan calon kepala desa secara musyawarah untuk mufakat. Jadi sudah calonnya itu ada satu orang. Oke, kita lanjut di poin kelima. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan satu calon kepala desa diatur dengan peraturan pemerintah. Nah, jadi apabila nantinya satu orang calon kepala desa ya, bisa saja nantinya peraturan pemerintah ini misalkan melawan kota kosong ataupun seperti apa nantinya pemilihan, itu tergantung ya, karena akan dibuatkan peraturan pemerintahnya. Lanjut di pasal 39 juga ada perubahan ya, karena kita masa jabatan kepala desa ini. Kalau di undang-undang lama, pasal 39 kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Poin keduanya, kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut ataupun tidak. Sudah jelas ya. Nah, kalau di undang-undang baru pasal 39 ini, kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Nah, jadi 8 tahun ya, ada perubahan. Oke, di poin keduanya kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Oke, untuk revisi poin-poinnya, ini pasal-pasalnya kita akan lanjut di part ketiga ya.